Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiana Solihah dengan NPM 6021210039 dari kelas A Psikologi Bisnis 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bisnis Psychology Framework. Bisnis Psychology Framework merupakan sebuah evaluasi di mana kinerja organisasi dinilai, diukur, dan juga dibandingkan dengan sebuah perencanaan, target, atau objek yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Dalam menjalankan bisnis, tentunya seorang CEO atau pengusaha menginginkan bisnis yang dijalankannya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, untuk mencapai hal tersebut, dalam bisnis psikologi framework dijelaskan bahwa harus melewati 3 komponen. Yang pertama yaitu strategi direction capital, yang kedua organizational capital, dan yang ketiga ada human capital. Nah, yang pertama, strategi direction capital merupakan sebuah pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan juga sasaran dari perusahaan. Setelah mengenali keadaan lingkungan strategi secara internal maupun eksternal, maka perusahaan perlu menentukan prinsip dasar untuk menjadi penentu arah dan tata kerja organisasi, seperti merumuskan dan menetapkan filosofi dan value akan menjadi landasan paling dasar dalam perusahaan, yang mana value ini akan menjadi ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan sehingga tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang lain. Kemudian merumuskan visi dan misi, menentukan bisnis objektif dan target. Sebagai konsistensi terhadap visi misi, maka perlu dilakukan penyusunan bisnis objektif yang realistis, rasional, terukur, dan juga dapat dicapai. Kemudian strategi intent yaitu menuntun visi misi dan tujuan organisasi. Kedua yaitu organizational capital. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan di lingkungannya, maka organisasi tersebut dapat bertahan atau bisnis tersebut dapat berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, pemilik bisnis atau pengusaha dan CEO harus menyesuaikan hal tersebut agar bisnis yang dia jalani bisa sustain dan tidak tersingkir atau punah dari lingkungannya. Nah, dalam organizational culture ini terdapat 4 prinsip dasar, yaitu ada leadership management, yang mana keberadaan seseorang atau seorang pemimpin dan gaya kepemimpinannya memiliki pengaruh terhadap organisasi. Pemimpin yang berkompeten yaitu pemimpin yang bisa meneruskan kepemimpinannya dalam sejumlah situasi dalam arti yang luas. Kemudian ada organizational culture. Nah, budaya organisasi ini dapat mempengaruhi karyawan dalam berpikir dan juga mengambil keputusan, sehingga perlu sekali untuk diperhatikan. Kemudian ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Hal ini disebut manajemen infrastruktur teknologi informasi, yang mana memiliki tujuan untuk meminimalkan waktu henti dan mempertahankan produktivitas dari bisnis. Manajemen infrastruktur teknologi ini dapat membantu bisnis untuk dapat bersaing dan juga mengikuti perkembangan. Kemudian yang keempat itu ada knowledge dan information management. Nah, ini merupakan aktivitas perusahaan dengan melakukan pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan. Nah, keberhasilan dari manajemen knowledge ini maka dapat meningkatkan produktivitas dari organisasi. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu ada human capital. Nah, human capital ini merupakan proses yang dapat memicu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi serta mampu melahirkan atau menciptakan pengusaha yang kompetitif dan mampu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Nah, dalam hal tersebut, maka meliputi beberapa proses. Nah, individual competence, di mana yang karyawan seharusnya bekerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimilikinya, sehingga sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan dan menjadikan pekerjaan atau tugasnya itu baik. Kemudian ada tim sip competence. Nah, tim sip competence ini merupakan cara kerja di mana sebuah persyaratan yang harus dimiliki setiap anggota tim agar mencapai suatu target. Kemudian yang ketiga yaitu ada organizational competence. Nah, mengenai performa kerja
perusahaan dari waktu ke waktu, maka dalam hal ini keterampilan karyawan yang harus dimiliki oleh perusahaan harus mampu menyelesaikan suatu rencana. Sehingga setiap perusahaan harus fokus pada kompetensi perusahaan untuk meningkatkan daya saing yang bisa bertahan lama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada societal dan environment competence, yang mana merupakan kemampuan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab dalam menciptakan konsep sebuah bisnis dan juga mampu melakukan pengelolaan kegiatan secara konsisten, sehingga dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai profitabilitas dan kepentingan pelanggan, namun juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, dari ketiga komponen yang telah dijelaskan, output yang bisa kita dapatkan yaitu produktivitas. Kemudian munculnya psychological well-being pada karyawan, dan juga munculnya external forces, mampu mempertimbangkan resiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi, mengetahui kekuatan ekonomi yang akan memberikan peluang atau hambatan bagi organisasi, persaingan, inflasi, regulasi, bagaimana mengendalikan perilaku bisnis dalam bidang industri. Selain itu, juga kita akan mendapatkan business result. Nah, hasilnya yaitu kualitas dan produk serta layanan yang mana mengarah pada kepuasan pelanggan dan juga keterlibatan pelanggan, dan juga terpenuhinya kesejahteraan karyawan. Kemudian, dengan semua hal yang telah disebutkan, kita juga dapat mencapai sustainable business excellence, di mana kita mencapai bisnis yang kompetitif dan juga berkepanjangan. Adapun feedback yang kita dapatkan dari strategi direction capital yaitu reinventing value, di mana kita dapat menciptakan kembali nilai, kemudian redirection value, melakukan pengarahan, revise objektif, melakukan revisi tujuan secara objektif, kemudian reorienting strategi, yaitu memperkenalkan strategi untuk mencapai bisnis yang excellent. Feedback yang kita dapatkan dari organizational capital yaitu revitalize organization, yang mana mampu melakukan perubahan organisasi yang dapat ditujukan untuk memacu pertumbuhan organisasi dengan cara menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, pada human capital, kita juga bisa mendapatkan recurrenting competence, yaitu perbaikan kompetensi dari karyawan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.